Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramasanti. Saya dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi data menggunakan rapid miner. Di sini saya sudah ada datanya yang diberi nama iris. Di dalam data ini ada ke-6 kolom. Di kolom pertama ada ID sebagai penomoran setiap datanya. Di kolom kedua ada sepal-like, di kolom ketiga ada sepal-width, di kolom keempat ada petal-like, di kolom kelima ada petal-width, dan di kolom keenam ada spesies atau biasa disebut label atau biasa disebut kelas. Nah, di dalam spesies ini, di dalam label ini, di dalam kelas ini kita terdapat 3 jenis data. Nah, data yang pertama itu ada iris setosa, data yang kedua ada iris versicolor, dan data yang ketiga ada iris virginica. Di antara keempat data ini, antara sepal-like, sepal-width, petal-like, sama petal-width ini nanti akan kita kelompokkan. Kita cari rule-nya, lalu kita cari klasifikasi datanya. Nah, langsung saja kita praktekkan di rapid miner-nya. Pertama-tama kita cari read CSV, kita drop, lalu kita klik. Di sini kita akan mencari datanya, data yang akan kita gunakan. Saya menaruhnya di database, lalu saya menaruhnya di folder khusus, dan ini datanya. Lalu kita next. Sudah terlihat. Di sini bisa kita scroll, kita lihat apakah ada missing di dalam datanya. Kalau tidak ada, kita next. Nah, di sini ada ID sebagai integer, sepal-like real, sepal-width real, petal-like real, petal-width real, dan spesies polinominal. Di spesies ini bisa kita pilih change row, lalu kita rubah namanya menjadi label. Kita bisa scroll lagi, kita cari tahu apakah ada data yang missing. Kalau tidak ada, bisa kita klik finish. Setelah itu kita cari split data. Split data ini tujuannya untuk membagi kedua data antara data training sama data testing. Lalu kita klik, di sini kita akan memilih rasio. Dari setiap datanya kita add entry, lalu kita ketik 0,7 dan kita add entry lagi untuk kita klik 0,3. Penjelasan di sini 70% akan kita jadikan sebagai data training dan 30% akan kita jadikan sebagai data testing. Lalu kita klik OK. Di read CSV out ini kita sambungkan ke split data. Lalu kita ingin lihat inputan datanya antara data training dan data testingnya. Lalu kita klik run. Nah, oke, di sini sudah bisa terlihat datanya. Dari sini bisa kita lihat ada 45 data sebagai data testing dan 105 data sebagai data training. Setelahnya kita cari rule induction. Ini kita silang dulu. Oke, rule induction ini kegunaannya sebagai algoritma untuk mencari klasifikasi datanya. Antara rule induction ini kita sambungkan antara split data dengan rule induction. Lalu kita cari apply model. Split data ini kita sambungkan ke apply model.
Lalu rule injection ini kita sambungkan ke apply model. Lalu kita cari performance-nya. Performance classification. Kita cari performance classification. Dari apply model ini kita sambungkan ke performance-nya. Lalu dari apply model kita sambungkan ke res ini. Dari performance kita sambungkan res ini. Nah, lalu sini. Setelahnya bisa kita run. Nah, oke, bisa kita lihat di sini performance-nya di performance vector ini bisa kita lihat bahwa iris setosa kebenarannya 100%, lalu iris versicolor kebenarannya 100%, iris virginica kebenarannya 100%. Di rule model bisa kita lihat penjelasannya. Di sini keterangannya, jika ID kurang dari 50,500 maka dia pasti iris setosa. Lalu yang kedua keterangannya, jika ID kurang dari 100 maka dia pasti iris versicolor, dan apabila tidak termasuk ke dalam kedua rules yang tadi maka dia pasti iris virginica. Nah, dengan rule model yang seperti ini kebenarannya mendekati 101% dan kita mendapatkan rule model yang seperti ini. Setelah kalian melakukan seperti ini, klasifikasi datanya sudah ditemukan dengan metode rule induction. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.